Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal PTS 2 tahun 2019-2020, kode naskah Romawi 5.6b, muatan pelajaran IPA. Langsung saja. Nomor 1. Panas dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini juga menyebabkan adanya perbedaan alat ukurnya. Alat untuk mengukur panas adalah alat yang digunakan untuk mengukur panas adalah termometer. Lanjut, nomor 2. Perhatikan peristiwa di bawah ini. 1. Panas matahari dapat dirasakan di bumi. 2. Sendok terasa panas ketika mengaduk air panas. 3. Terjadinya angin laut dan angin darat. 4. Tubuh terasa hangat berada di dekat api unggun. Peristiwa di atas yang merupakan contoh perpindahan secara konveksi ditunjukkan oleh angka. Kita ingat-ingat lagi ya, perpindahan panas ada dengan konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Kalau konveksi ya perpindahan panas dan diikuti zat perantaranya. Jadi zat yang digunakan untuk berpindahnya panas itu ikut mengalir. Nah, dari 1, 2, 3, dan 4 yang termasuk konveksi adalah yang C, nomor 3, terjadinya angin laut dan angin darat. Ya, artinya apa? Artinya udara yang mengangkut panas itu ikut mengalir. Ya. Ini nomor 3. Kalau yang nomor 1 ini termasuk radiasi. Nomor 2 termasuk konduksi. Ya. Nomor 4 ini juga sama, termasuk radiasi. Nomor 3, berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Di bawah ini kelompok bahan yang bersifat konduktor adalah, kita ingatkan lagi pengertian konduktor dan isolator ya. Kalau konduktor itu benda yang mudah menghantarkan panas. Kalau isolator ya itu benda yang sulit menghantarkan panas. Jangan sampai terbalik. Konduktor itu mudah menghantarkan panas, isolator itu sulit menghantarkan panas. Nah, dari A, B, C, D yang merupakan benda konduktor, berarti benda yang mudah menghantarkan panas adalah yang D, lembaga, tembaga, logam, baja. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar solder ya, solder. Yang diberi anak panah pada gambar terbuat dari bahan yang panah ini ujungnya. Nah, solder ini biasanya untuk memasang peralatan elektronik ya. Yang diberi anak panas ini termasuk bahan yang konduktor. Ya. Bahan yang mudah mengantarkan panas. Nah, kalau pegangannya ini yang di sini ini isolator karena sulit mengantarkan panas. Nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Air mendidih bergerak berputar dalam panci. Jenis perpindahannya konveksi. 2. Angin darat yang bertiup pada malam hari. Jenis perpindahan kalornya konduksi. 3. Api unggun menghangatkan badan, termasuk radiasi. 4. Panas setrika listrik untuk merapikan baju kusut, konveksi. Pasangan yang tepat antara peristiwa keseharian dan jenis perpindahan kalor pada tabel ditunjukkan oleh angka. Jadi ini yang benar yang mana ya? Nah, ini yang benar adalah yang 1 dan 3 ya. Ini termasuk konveksi ya. Konveksi berarti perpindahan panas disertai zat perantaranya. Ya, zat perantaranya air. Airnya bergerak. Konveksi, betul. 3. Api unggun, ini termasuk radiasi ya. Panas dari api itu sampai ke kita tanpa zat perantara. Lanjut. 6. Air akan cepat mendidih. Saya ulangi, air akan cepat mendidih jika dimasak dalam tempat yang terbuat dari agar cepat mendidih berarti menggunakan aluminium bahannya. Karena termasuk konduktor atau cepat atau mudah menghantarkan panas. D, aluminium. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar memasak air ya. Kalau tidak salah memasak air ini api unggun. Ya, api unggun, kemudian di sekelilingnya ada anak-anak yang sedang menikmati api unggun. Nah, peristiwa dalam gambar A dan B menunjukkan adanya perpindahan panas secara yang A
Ya, yang A ini secara konveksi, perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya. Ya, satu lagi, mohon maaf ya, yang A ini berarti airnya ya. Airnya ini, yang A ini konveksi, artinya perpindahan panas diikuti zat perantaranya ya, airnya. Kalau yang ini B ini radiasi. Ya, perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya. Jadi jawabannya yang A itu konveksi, yang B itu radiasi. 22. Cangkir yang berisi air panas lama-kelamaan gagangnya terasa hangat. Hal ini merupakan contoh perpindahan panas secara titik-titik. Secara apa? Ya, berarti tidak diikuti zat perantaranya ya. Gagangnya itu sebagai perantara tidak ikut berpindah, maka masuk dengan atau secara konduksi jawabannya. Ya, perpindahan panas tidak dengan diikuti perpindahan zat perantaranya. Dalam peristiwa nomor 22, zat perantaranya adalah gagang cangkir. Gagang cangkir ini terasa panas, terasa hangat tanpa berpindah zatnya. Ya, jawabannya adalah secara konduksi. 23. Kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur dan tidak tegang dengan tujuan ya tidak putus saat menyusut pada malam hari. Ya, kalau kalian lihat kawat kabel telepon listrik di luar rumah kalian ya, yang punya PLN itu ya, atau Telkom itu mengendur, tidak dibuat kencang, tujuannya tidak putus saat menyusut. 24. Alat rumah tangga yang menggunakan perpaduan bahan isolator dan konduktor. Jadi alat rumah tangga yang ada isolator dan konduktornya banyak sekali ya. Misalkan apa? Misalnya solder tadi ya. Solder ujungnya menggunakan konduktor, pegangannya isolator. Kemudian setrika di rumah kalian. Ya, setrika itu pegangannya menggunakan isolator, bawahnya bagian besinya itu merupakan konduktor. Nah, contohnya itu tadi setrika, solder, panci yang punya gagang itu juga termasuk. 36. Jelaskan 3 macam perpindahan panas. Nah, perpindahan panas yang pertama dengan konduksi. Pengertiannya perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya. Yang kedua, konveksi. Pengertiannya perpindahan panas dan diikuti perpindahan zat perantaranya. Yang ketiga, radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Ini untuk muatan pelajaran IPA naskah Romawi 5.6b. Kita lanjutkan naskah Romawi 5.7b ya. Langsung saja kita bahas soalnya nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Volume tetap. Volume tetap. 2. Volume berubah. 3. Bentuk tetap. 4. Bentuk berubah. Pernyataan yang benar, saya ulangi, pernyataan yang benar tentang benda cair. Benda cair ya, yaitu sifatnya adalah yang B1 dan 4. Volume tetap, bentuk berubah. Jadi kalau dipindah-pindah benda cair itu volumenya tetap, tidak akan bertambah, tidak berkurang. Kemudian bentuknya berubah ya, kalau dia dipindahkan ke gelas bentuknya juga akan gelas. Kalau dipindahkan ke teko bentuknya juga akan mengikuti bentuk teko. Jawabannya B. 2. Mentega yang meleleh merupakan contoh perubahan wujud titik-titik. Ya, mentega itu benda padat, meleleh menjadi cair. Berarti padat ke cair itu disebut dengan C, mencair. Kalau membeku kita ingat-ingat lagi ya, pengertian dari membeku itu berarti dari cair ke padat. Kalau menyublim itu dari benda padat ke gas. Kalau menguap itu perubahan dari benda cair ke gas. Jawabannya C ya. 3. Benda cair mempunyai ciri khusus, yaitu dapat ya, benda cair itu cirinya ya dia akan berubah menempati ruang. 4.
Menjemur kain adalah kegiatan yang memanfaatkan peristiwa kain kalian basah ya. Basah berarti berupa ada airnya, benda cair. Kemudian harapannya kalau dijemur itu menjadi kering. Berarti perubahannya adalah dari cair ke gas. Cair ke gas itu disebut menguap. D. 5. Di antara perubahan-perubahan berikut yang merupakan contoh peristiwa menyublim. Menyublim itu dari perubahan dari benda padat ke gas. Contohnya adalah ini D. Kamper mengecil. Kamper itu kapur barus itu ya. Kapur barus yang ada di lemari pakaian kalian atau kadang ditempatkan di kamar mandi biar tidak bau. Itu. 6. Benda gas mempunyai sifat. Benda gas itu bentuk dan ukurannya tidak tetap. Ya. Benda gas misalkan asap. Ya. Asap itu kalian tempatkan dimanapun juga dia akan berubah-ubah, tidak tetap. 21. Peristiwa melelehnya es krim disebut es krim meleleh. Es krim semula benda padat, meleleh menjadi air, maka disebut mencair. 22. Peristiwa yang terjadi pada pembuatan agar-agar adalah, kalau kalian pernah membuat agar-agar, itu dari cair ya kemudian berubah menjadi padat, berarti disebut membeku. 23. Solar yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis karena proses solar itu benda cair. Habis berarti dia menguap ya, karena proses menguap. 24. Kamper yang dibiarkan lama-kelamaan akan habis karena proses tadi ya, kamper, kapur barus habis itu karena proses menyublim. 36. Jelaskan dan berikan contoh yang dimaksud proses penyubliman. Ini tadi nomor 24 ya. Penyubliman atau menyublim adalah perubahan dari benda padat ke benda gas. Contohnya, kamper lama-kelamaan akan habis. Baik, itu pembahasan soal muatan pelajaran IPA kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.